Berbagai topik menarik dikupas dalam Dialog Hari Ini. Sama Suara Sidoarjo, pagi ini di studio saya sudah kedatangan tamu sahabat-sahabat saya dari UMKM Buduran dan UMKM Sidoarjo. Selama kurang lebih 1 jam ke depan nanti kita akan berbincang tentang bagaimana motivasi dan juga pengalamannya berbisnis dan juga bagaimana sih menghadapi punya bisnis tapi di kondisi pandemi seperti ini. Nah, ini yang akan kita bahas bersama dengan narasumber kita. Kalau pagi ini sudah ada yang bergabung di YouTube Suara Sidoarjo, Radio Suara Sidoarjo multi-platform visual radio, ataupun yang sedang nonton juga di Facebook Live kita. Pagi ini saya di studio sedang bersama dengan yang pertama saya ingin sapa dulu, ada Ma Ersani. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, saya panggilnya siapa ya? Ini Ma Ersani iya, gitu. Memang iya. khasnya terkenalnya gitu ya. Iya. Oh, oke. Dikenalnya Ma Ersani, namanya Ma Ersani. Ermin Susani, karena terlalu ribet, jadi saya gabung Ma Ersan aja. Ma Ersan gitu ya. Akrab di telinga. Oke. Oke deh, dan menemani Ma Ersani pagi ini juga ada Ibu Endah Yuliati ya. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah. Iya. Nah, ini kalau Ma Ersan dan Ibu Endah ini dari Saya dari UKM Buduran. UKM Ya. Buduran ya. Kalau Bu Ma Endah? Bu Ersani di ini Sidoarjo. Iya, Ma Ersani dari Sidoarjo. Oke. Juga ada Ibu Nisak. Assalamualaikum. Iya, kedengeran kok, udah kedengeran kok. Karena di sana kan nggak ada mikrofonnya ya, jadi mantaunya dari sana. Kalau saya sih kedengeran, udah masuk suaranya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kayaknya ini kita seumuran deh. Saya panggil Mbak atau Bu ya enaknya ya? Seumuran ya. Kayaknya sih. Bu Nisak. Oke, terima kasih sudah hadir di studio Suara Sidoarjo. Nah, ini kalau Bu Nisak juga dari UMKM Sidoarjo ya? Iya, Sidoarjo. Oke, baik. Nah, kita ngobrolin dulu tentang bisnis gitu ya kan ya. Karena ini kan kalau saya lihat dari usaha-usaha yang dimiliki baik dari Ma Ersan ataupun Bu Indah dan juga Bu Ersani, Bu Indah dan juga Bu Nisak, ini kan semuanya serba kuliner gitu ya. Iya benar. Kenapa sih kok harus memilih bisnis kuliner? Kenapa kok pengen bisnis tapi kok milihnya kuliner? Saya mulai ngobrol dengan Bu Ersan dulu deh. Silakan Bu. Terima kasih, karena pertama itu ya, untuk kita memulai usaha itu kita harus akrab dengan usaha tersebut. Minimal itu hobi. Oke. Nah, dari hobi itu tadi, nah memang kalau mak-mak itu kan dekat dengan masak-memasak. Nah, terus yang kedua itu karena masak dan makanan itu kebutuhan yang memang sering dikonsumsi, sering digunakan, sering dipakai. Nah, akhirnya kami memilih untuk berkecimpung di kuliner. Itu dari keluarga itu gitu dulu itu. Nah, ini dari keluarga awalnya. Jadi memang udah mindsetnya di sini itu sudah dari kecil bikin bisnis kue makanan. Dulu itu kue yang dikukus-kukus itu kue kukus gitu ya dulu itunya. Akhirnya termindset di sini, akhirnya memilih kuliner. Memang kuliner saya pantau sampai saat ini itu memang digemari. Apapun itu produknya pasti disuka dengan rasa yang memang kita masing-masing khas masing-masing ya. Jadi kayak begitu. Nggak ada matinya gitu ya. Nggak ada matinya pokoknya. Itu ya. Kuliner sama kuliner pun dibagi-bagi, tapi yang pasti kuliner itu dikonsumsi setiap hari, dibutuhkan setiap hari sama masyarakat itu. Baik. Nah, ini sudah berapa lama memang kalau usahanya, Bu?
Kalau usaha mandiri saya udah 4 tahun sih Mbak. Oh, gitu. Usaha mandiri, emang ada yang nggak mandiri gitu ya? Sudahnya kan dulu kan nempel di keluarga. Oh, dari nempel di keluarga saja gitu. Jadinya kepingin sendiri gitu, ya nggak sama keluarga gitu. Oke, akhirnya sekarang sudah sendiri gitu ya, 4 tahun ya. Iya. Berarti sudah perizinan semua sudah lengkap dong. Oh, kalau untuk perizinan kan karena kita basisnya kuliner untuk catering. Catering ya. Untuk izin-izin kami dulu ikut sama keluarga memang ada. Sekarang karena mandiri tuh saya nggak malas untuk mengurus. Tapi untuk yang kue kering ini masih sudah jadi sih. Sudah jadi izin-izinnya ya. Kue kering yang semacam ini sudah ada PRT-nya. PRT-nya dan dinas sudah memfasilitasi kami. Itu sangat mendukung, mensupport, dan kami juga sangat berterima kasih di mana dinas koperasi dan Dinkop ini mendukung usaha UMKM dari perizinan, dari pelatihan apapun kami dipermudah. Nah, jadi sekarang dulu yang ribet-ribet ke sana itu hanya lewat link saja wes enak bagi yang tahu Mbak. Nah, itu kami bisa bantu untuk itu sih gitu loh. Jadi dipandu sedetail mungkin, semudah mungkin gitu. Jadi perizinan itu gak usah takut-takut, mudah kok. Mudah saja. Jadi kok ribet gini enggak, dijalani saja. Yang penting saya yakin kok nggak diribet sama dinas untuk UMKM gitu. Oke. Baik, nah ini versinya dari Bu Ersan. Nah, bagaimana dengan Bu Endah nih? Ada sejarahnya kah kok bisnisnya di bidang kuliner gitu? Secara garis besar mungkin sama kayak Mak Ersani ya. Kenapa saya pilih bisnis kuliner? Karena bisnis kuliner itu tidak ada matinya. Setiap orang butuh makan. Dan kita saya pribadi kenapa bisnis kuliner, yaitu berawal dari hobi. Saya hobi masak. Kebetulan saya biasa bikin camilan-camilan untuk anak-anak. Jadi daripada hanya untuk dimakan sendiri, saya coba untuk saya share. Awalnya itu saya membuat aneka frozen kayak nugget sehat seperti itu. Karena perizinannya untuk frozen ini agak rumit ya, nggak seperti yang lain. Makanya saya coba beralih, tetap di frozen tetap, tapi nggak fokus di sana. Akhirnya saya berawal dari anak saya yang suka fried chicken. Nah, saya belajar bagaimana supaya bisa membuat fried chicken yang renyah, sehat, dan bisa tahan lama. Seperti itu. Akhirnya terbesit ide untuk membuat tepung ayam crispy. Tentunya dengan eksperimen yang nggak mudah ya. Saya coba ini sampai benar-benar ketemu resep yang layak dijual. Akhirnya di situ saya mulai usaha tepung ayam crispy. Nah, tepung ayam crispy ini bisa tahan sampai 8 jam untuk kerenyahannya. Dan tepung ayam crispy saya ini sudah dilengkapi dengan bumbu marinasi. Jadi ayam setelah dicuci, direndam sama bumbu marinasi baru ditepungi. Seperti itu. Dan sudah lamakah ini untuk usahanya, Bu? Untuk ini sekitar 3 tahun. Oh iya? Ya, sudah 3 tahun. Okay. Alhamdulillah. Saya sering ikut kayak pameran-pameran gitu, baik di Surabaya, di Sidoarjo, baik yang diselenggarakan oleh dinas maupun oleh yang berbayar ya Mbak. Dan alhamdulillah dari pameran-pameran itu saya bisa menjaring reseller gitu. Jadi mereka mencoba, saya kasih kartu nama, mungkin mencoba produk saya cocok, akhirnya mereka menjadi reseller. Seperti itu. Dan untuk mendampingi tepung ayam crispy ini saya juga punya produk sambal. Jadi namanya brandnya sambal geprek. Jadi saya melengkapi aja. Ini ngikutin tren ya. Atau memang sudah sebelum ada trennya geprek-geprek itu sudah bikin sebetulnya?
sebelum ada ayam geprek saya sudah bikin, cuman belum ada perizinan, jadi masih istilahnya masih masih lingkup teman-teman sendiri kayak gitu. Lah itu pun masih namanya bukan sambal geprek sih, ya sambal gitu aja ya. Lah ketika booming sambal geprek itu, akhirnya saya membuat merek yang mudah diingat, sambal geprek dengan aneka varian. Gitu. Oke deh, baik. Nah ini kalau tadi pengalamannya Bu Endah dan juga Bu Ersan ya, kalau Bu Nesak sendiri gimana nih untuk bisnisnya ini, sudah lama kah dan kenapa kok kuliner? Iya, kalau milih kuliner itu sebenarnya kebetulan aja sih, karena sama ya, karena hobi. Kalau menurut saya kalau bisnis itu mau buka bisnis tuh harus sesuai suka dengan dulu. passion. Ya. Kalau nggak punya passion di situ kayaknya nggak lama lah. Iya. Musim-musiman. Musim-musiman bener. Seperti itu. Termasuk siaran itu juga loh passion. Iya. Bener. Iya. Oke. Itu udah berapa lama nih memang usahanya? Usaha ini sudah dari tahun berapa ya? 2018. Masih baru sih, baru 2 tahun. 2 tahun ya. Iya, itu memang awalnya mau buka usaha, menjalankan usaha ini setelah bergabung dengan Dinas Koperasi, terus dapat ide memutuskan untuk mau bisnis apa nih? Atau udah punya bisnis dulu baru gabung sama Dinas Koperasi? Udah punya bisnis dulu. Oke. Pertamanya itu ya nggak ada rencana sih mau buka bisnis kuliner, karena memang ada kumpul-kumpul teman, terus kalau kumpul-kumpul kan bawa makanan masing-masing, terus makanan kok enak, yang dibawa sama saya kok enak, akhirnya kenapa nggak dijual aja, gitu. Akhirnya ya sudah dimulai dari sana sampai sekarang. Oke. Baik. Nah, apa motivasinya bergabung dengan Dinas Koperasi? Kalau saya sendiri sih merasa lebih mudah lah untuk dapat kayak komunitas, terus perizinan kayak gitu, seperti itu lah. 2 tahun terakhir bersama Dinas Koperasi apa saja yang sudah didapatkan Bu Nesak? Kalau saya baru bergabung saat pandemik. Oke. Kenapa kok baru saat pandemik bergabungnya? Padahal udah lama tahu ya ada UMKM. Saya istilahnya baru pindah lah ke Sidoarjo. Sebelumnya di Malang. Di Malang, ya, oke. Tapi belum punya usaha. Belum punya usaha. Oke, jadi setelah ke Sidoarjo, terus punya usaha. Tanya-tanya, diinfokan kalau gabung aja sama coba masuk ke Dinkop. Saya tanya-tanya kalau ngurus perizinan bagaimana? Itu aja coba gabung ke Dinas Koperasi. Oke, jadi motivasi awalnya karena untuk pengurusan perizinan ya. Arahnya seperti apa? Bingung gitu. Akhirnya bergabung dengan Dinas Koperasi gitu ya. Lantas bagaimana ceritanya? Setelah gabung? Setelah gabung ya nanti kita diarahkan. Pertama sih ada berkas-berkas yang harus dikumpulkan nggak sih kalau ngurus perizinan itu? Ada. Ya kalau ngurus apa dulu ya, kan banyak yang diurus. Perizinan ini banyak ya, macam-macam itu ya. Oke. Itu tapi nggak sulit ya? Enggak sih, kalau sulit sih enggak, cuman banyak. Banyak berkas-berkas yang dikumpulkan. Oke. Oh, jadi Dinas Koperasi ini juga ada koordinator di kecamatan gitu ya, Bu? Setiap kecamatan itu ada koordinator UKM-nya. Di situ ada koordinator UKM itu gunanya untuk menyambungkan kalau ada info dari Dinas Koperasi atau dari acara apapun itu biasanya lewat koordinator UKM. Oke. Gitu. Jadi enak ya. Jadi nggak fokus di daerahnya. Kecamatan. Jadi nggak sampai. Tapi kebanyakan teman-teman UKM yang sudah punya usaha itu belum tahu kalau sebenarnya di UKM itu ada kayak komunitas. Kayak setiap kecamatan itu ada koordinatornya. Kadang loh UKM itu seperti apa, gabung di UKM itu seperti apa, kayak gitu. Kalau saya setiap kali ditanyakan seperti itu, saya pasti arahkan coba ke kecamatan. Langsung tanya-tanya lah. Biasanya mereka baru ke UKM itu ke koordinator itu sih, yang kecamatan lewat kecamatan. Oke, itu memang gitu. Dari Dinas Koperasinya gitu dari sana, memang mereka gitu sih. Oke, lebih mudah sosialisasi. Iya. Dari kelurahan itu harus aktif untuk sosialisasi ke warganya yang punya usaha. Emang
masih kurang, harus terus yang namanya. Kalau di kan Buduran itu mulai dari koordinator desa sudah ada. Jadi benar-benar kalau di Buduran itu UKM-nya itu benar-benar terbina gitu, Mbak. Jadi mulai dari Kordes sampai kecamatan sampai nantinya di kabupaten. Ya, gitu. Oke deh, baik sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini kita masih berbincang di program Sidoarjo Kota UMKM. Untuk Anda yang ingin bergabung, boleh komentar di kolom chat di YouTube Live Suara Sidoarjo. Aduh, halo, saya ingin sapa dulu ini ya, terlambat sekali saya membacanya. Oh enggak sih, barusan aja, baru 2 menit ya. Ibu Titi, terima kasih, semoga sukses. Semoga sukses ya. Terima kasih Bu Titi yang sedang nonton juga di YouTube Live Suara Sidoarjo, ataupun yang sedang nonton juga di streaming suarasidoarjo.id dan Facebook ya Suara Sidoarjo. Yang ingin bergabung juga silahkan telepon bisa di 031 896 1514 atau WA di 0821 326 4109. Nah sahabat, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi bersama narasumber kita jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi yang akan lewat. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ambo dapat kabar keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar do. Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh. Bah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana itu? Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu? Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja. Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio. Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya. Gitu. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan. Belum lagi pertanggungjawabannya. Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya. Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Global Indo, the best service for great solution. Kita semua pasti ingin semuanya balik normal. Bukan cuma sekedar new normal, apalagi balik lagi ke PSBB. Cepat atau tidaknya sangat tergantung pada tiap warga Sidoarjo. Jadi, selalu dan tetap ikuti aturan dan protokol kesehatan. Seperti pesan dari Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo. Saya mengharapkan dan menghimbau kepada masyarakat Sidoarjo, saat ini kita sedang fokus untuk antisipasi pencegahan COVID-19. Ingat tetap menjaga protokol kesehatan. Sidoarjo hebat, baik, berkualitas, cepat, dan terginas. Warga Sidoarjo, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan agar Sidoarjo segera normal dan kita semuanya balik dan bisa beraktivitas dengan tenang, lebih sehat. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Radio Suara Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer,
Apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, ada yang 330 juga 600 dan 1500 ml juga galon sahabat. Nah untuk info lengkap dan pemesanannya bisa hubungi Ustadz Muhammad Segar, CV Lantabur Sidoarjo. Telepon 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawo RT 03 RW 01 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Siska. Apa? Kenapa? Ada asbak rokok nggak ya? Pinjem dong. Duh Iwan, maaf banget dia sebelumnya. Kenapa? Di sini nggak ada asbak rokok. Duh. Gimana dong? Emang nggak ada yang rokok di rumah ini ya? Ih, papaku itu udah lama banget berhenti ngerokok. Jadi nggak ada yang rokok di rumah ini. Ada ya? Tak kasih tahu ya Iwan ya. Kalau kamu ngerokok di ruangan itu juga bahaya loh. Pertama nih, zat beracun dari asap rokok kan nempel di dinding, karpet, perabotan. Itu kan bakal dilepaskan lagi ke udara. Nah, sistem ventilasi tetap nggak akan menghilangkan partikel dan gas beracun di udara walau di rumah pakai filtrasi udara atau exhaust fan. AC sentral dan buka tutup pintu juga tetap susah ngilangin kontaminasi dari asap rokok gitu. Masa sih? Iya, nggak percaya. Betul. Siska, kita aku tambah suka. Sama Cici mulai lagi deh ngobal ya. Namanya juga usaha. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, kalau Anda melihat lampu penerangan jalan umum PJU padam, pohon tumbang di sekitar wilayah Sidoarjo, sekarang bisa melaporkan ya melalui aplikasi e-lingkungan. DLHK Kabupaten Sidoarjo meluncurkan e-lingkungan. Caranya, download aja di Play Store, kemudian login dengan masukkan nama, nomor telepon, dan nomor induk kependudukan atau NIK. Setelah masuk, sahabat bisa langsung mendapatkan atau memanfaatkan ya. Anda bisa langsung memanfaatkan layanan e-lingkungan. Untuk pengaduan, sahabat bisa langsung memilih buat pengaduan, kemudian tuliskan lokasi dengan klik
tombol berlogo MAP atau MAP. Selanjutnya tuliskan deskripsi aduan dan yang terakhir kirim foto dan data pengaduan untuk diverifikasi. Adukan lampu PJU padam, pohon tumbang melalui e-lingkungan. Informasi ini persembahan DLHK Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, listrik ini sangat bermanfaat ya untuk kita, juga berbahaya apabila kita lalai. Apa saja yang perlu kita hindari supaya aman menggunakan listrik? Hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik. Hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat dengan jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Menghindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Berhati-hati saat menggali tanah supaya tidak mengenai kabel listrik dalam tanah. Dan jangan parkir truk di dekat jaringan listrik. Periksa instalasi listrik setiap 5 tahun sekali. Jauhkan antena TV atau parabola serta papan reklame dari jaringan listrik. Dan terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Informasi ini dipersembahkan oleh PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Kembali di program Sidoarjo Kota UMKM. Akhirnya ya, setelah saya jeda beberapa informasi untuk Anda, kita waktunya untuk ngobrol kembali ini dengan narasumber kita yang sudah hadir dari UMKM Buduran dan UMKM Sidoarjo. Masih bersama Mak Ersan atau Bu Ersan ya. Usahanya ini catering, usaha PDE ya Bu ya? Iya. PDE itu apa Bu? PDE itu Pawon Demak Ersan. Oh, gitu. Pawon Demak Ersan. Demak Ersan. Iya. Oh, oke. Jadi PDE. PDE ya. Oke deh. Nah, juga masih bersama Ibu Indah Yuliati dari Dapur Arsyah ya Bu ya? Aisyah. Oh, Dapur Aisyah. Anakku lah Aisyah. Sama, anak saya juga Aisyah. Oh iya ya, ya ampun, iya deh. Yang cantik ya. Oke. Dari Dapur Aisyah, ini untuk produknya sambal dan tepung crispy ya Bu ya? Sambal geprek dan tepung crispy. Ada juga Ibu Nisak dari Nisaku Suka. Nisaku Suka. Nisaku Suka. Ini inspirasinya dari mana ya, Mbak? Muncul aja sih beri nama ini karena nama saya Nisa. Terus biar produknya disuka. Suka gitu ya. Oke. Buat jadi ya sudahlah. Kebetulan kok pas Nisaku Suka. Oke, kalau saya sih langsung inget drama Korea gitu. Gitu ya. Nisaku Suka untuk produk roti, donat dan kue kering ya. Oke deh. Nah, saya ingin sapa dulu yang sudah bergabung. Terima kasih yang ada di Facebook Suara Sidoarjo, like ya dari bahkan direktur saya ya. Selamat pagi Pak. Lagi nonton juga di Facebook Suara Sidoarjo Pak Aris. Ada juga Bunda Yulia, Bu Yulia dan juga Bu Tuti Sugiyarti. Terima kasih, dan juga yang ada di YouTube Suara Sidoarjo Live, Radio Suara Sidoarjo multi platform. Ini ada Ibu Fira Hoiriah. Semoga sukses selalu. Terima kasih juga. Oke, nah saya mau bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk, yang sudah bergabung juga dari, sebentar saya lihat dulu, nggak dikasih nama, saya harus buka dulu ini. Oke, ada Ibu Lia. Bu Lia di mana ini ya? Tidak disebutkan Bu Lia. Oke, baik. Ini menanyakan untuk punya usaha kuliner ini apakah berdampak ya dalam kondisi adanya pandemi COVID seperti ini? Omsetnya nurun nggak ya? Terus kalau boleh tahu untuk produknya itu apa saja, harganya berapa, pesennya gimana? Banyak ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Silakan boleh ditanggapi dulu dari Mendah. Jadi, oh ya, Mak Ersan ya, kok Mak Indah dicampur-campur. Karena ini untuk kuliner itu memang kan sangat berdampak. Karena waktu pandemi itu saya mengadakan ini ya, jadi biasanya GoFood itu rame Mbak, ya kan, di GoFood kan. Terus akhirnya sepi. Itu berimbas juga
kebetulan saya juga ada di komunitas dan mempunyai komunitas namanya Girah ya, Girah Inkubator Wirausaha. Aktivitas mereka tuh udah gak kayak dulu. Kayak beda ya, aktivitasnya nggak kayak dulu. Memang pandemi ini waktu itu saya buka di outlet beberapa itu di Taman Pinang itu ya, contohnya tutup sudah jam berapa, saya lihat kok semakin bulan tambah sepi gitu kan. Padahal nggak menutup ya order ya? Iya, banyak apa yang tutup. Teman rekan-rekan banyak yang tutup, Mbak. Oke. Geserannya tuh banyak yang tutup. Tutupnya itu karena memang ditutup nggak menerima order atau sepi. Karena sepi? Sepi. Oke. Sepi pengunjung. Terus jamnya juga kita kan nggak ini itu berdampak sangat memang luas banget sampai beberapa bulan sampai sekarang ini juga. Karena apa, di masa pandemi juga mereka kan justru aktivitas di rumah kan banyak, jadi bikin lah bikin sendiri kan gitu, yang semacam itu gitu loh. Jadi memang berdampak yang semacam itu. Dan berarti benar-benar omset turun drastis ya? Jadi sampai 50 ke bawah, Mbak. 50% ke bawah. Gitu ya. Kadang-kadang di GoFood itu saya tuh nggak ada orderan sama sekali. Gitu. 1-2 doang. Biasanya sampai 4 juta, jadi cuma 50.000. Oh ya Allah, jauh banget ya penurunannya. Saya uji coba yang semacam itu. Itu saya dan Nio, Mbak, yang tidak kenal IT. Nah, banyak yang tutup sudah. Di tempat saya itu kan banyak yang kuliner, jualan kue-kue. Ya tutup, klesep, nggak jualan sama sekali. Nggak jual ya. Sama sekali. Kalau masih ngerti teknologi masih bisa ya. Nah, untuk produk-produknya itu ada PDE itu Pak Wandama Ersan, bisa di GoFood, bisa pesan di 088 198 nanti ya sebentar. Saya penasaran, Bu. Terus apa yang dilakukan oleh Bu Indah ini untuk apa ya? Oh ya, Bu Ersan. Iya, keliru terus Bu Indah ya. Bu Ersan, apa yang dilakukan untuk memotivasi diri begitu saat kondisi seperti itu? Apa sempat berpikiran untuk mencoba usaha lain atau gimana? Kalau untuk usaha lain malah kita nggak kepikiran ya, karena kita sudah bergerak di kuliner itu. Justru teman-teman yang craft ada yang kuliner. Kalau kuliner itu sudah kayak udah paten gitu ya. Udah di kuliner gitu aja. Dibutuhkan. Nah, untuk gimana cara kita untuk supaya tetap survive di diri kita, ya kita memang menyemangati diri kita sendiri. Karena banyak di bawah kita. Yang kedua, tetap jaringan itu diluaskan. Apapun, terus posting-posting di digital itu tetap dilakukan, daripada ngurumpi yang kurang ini manfaat, lebih baik posting aja di grup WA. Tapi masih ada ya. Jadi pembeli ini bisa jadi dari teman ke teman gitu ya, saling membeli gitu ya. Saling membeli. Jadinya kita waktu itu kalau sampai saat ini berharap di komunitas itu saling memberi kayak barter, karena beli ini beli itu. Nah, itu sama anggota. Nah, itu untuk itu biar produk UMKM ini tetap move gitu ya, tetap ada, bisa dikenalkan di tengah masyarakat. Memang kami akui untuk harga memang lumayan mahal daripada pabrikan. Tapi dijamin Mbak Enda ya, produk kami ini, produk UMKM itu bebas dari saya boleh lihat nggak produknya? Ini kan kalau Mak Ersan produknya catering ya. Emang bawa menunya? Contoh. Kalau di camilan, di PDE, di GoFood itu ada singkong. Makanannya jadul-jadul. Saya boleh lihat ya, kita zoomkan ke kamera dulu ya. Jadi makanannya jadul-jadul itu, gorengan. Ini sudah ada stikernya ya? Iya, ada stikernya. Ini logonya. Logo itu juga dipatenkan ya, Bu ya? Logo brand itu juga dipatenkan ya? Merek ya. Pawon Dema Ersan. Dan ini logonya nggak bisa ada dimanapun karena fotonya wajah sendiri. Wajah sendiri. Nggak apa-apa ya, bisa ya logo wajah sendiri gini ya? Terinspirasi juga dengan yang sudah terkenal ya. Gitu ya. Wajah saya sendiri. Bener. Itu kayak saya temanya itu di GoFood saya itu, di GoFood saya itu saya memang makanan jadul. Kayak pisang, sama singkong yang mudah didapatkan. Singkong dan pisang ya? Pisang. Ini singkong, ini pisang, terus taburi susu sama keju. Keju ya, misis ya. Coklat misis ya, Porsi kayak gitu, kalau singkong saja Mbak itu 13.000. 13.000 satu porsi ya. Kalau pisangnya satu porsinya 15.
Kalau pisang 15 ya. Oke, itu bisa pesan online, ada Facebook, iya, ada Instagram, Facebook, ada Instagram, semuanya ada di PDE gitu, cari aja di Instagram, cari aja di Facebook, di YouTube-nya itu kita pakai nama Ma Ersan. Oh, ada YouTube-nya juga. Video gitu ya, ditaruh di YouTube itu. Oh, oke. Jadi nanti saya siap loh untuk ngisi suaranya kalau bikin gitu video lagi ya untuk produknya, Bu. Di Instagram juga ada, di YouTube juga ada, di Facebook juga ada. Nomor handphonenya tadi mau sebutin ya, Bu ya. Boleh 08 088 1984 6600. 6600 ya, oke. Nah ini untuk yang kulinernya ya Bu ya, cookies ya, kue kering ya, onde-onde mekrok. Onde-onde mekrok. Oh ya, oke. Ini ya, coba saya itu sudah ada PRT-nya kemarin. Perizinan udah ya? Sudah ada, kapan hari sudah kami urus. Alhamdulillah, terima kasih sama Pak Dinas ini Kesehatan sudah mengeluarkan untuk PRT-nya onde-onde. Onde-onde mekrok khas Sidoarjo ya. Oke deh, baik. Nah ini harganya berapa Bu? Itu 5.000 Mbak. 5.000. Memang bikinnya satu packagingnya satu ukuran gini? Boten, kita ada beberapa ukuran. Itu 45. Oke, kemasannya beda lagi beda gitu lagi, ya. Kalau yang ini tadi dengan berat berapa ya Bu? Itu 1/4 kurang. 1/4 kurang ya. Oke deh. Ini nih ya. Ini untuk produknya dari DPE, PDE, Pawon Demak Ersan ya. Jangan lupa sahabat ya. Nah ini oke, saya ingin sapa dulu juga yang sudah bergabung. Ada Mbak Pipit di Sukodono. Ini tadi saya sempat baca WhatsApp-nya menanyakan kalau pengiriman itu paling jauh di mana ya? Kalau ke Sukodono itu ongkirnya berapa? Pengirimannya lewat apa? Kalau untuk pengiriman, kalau GoFood itu memang sudah ada ya, sudah tercover di situ. Kita juga jasa pengiriman bekerjasama dengan jasa-jasa pengiriman. Kita memang agak mahal, terkendalanya itu Mbak. Ongkir. Karena customer kita tarif untuk transportasi pengiriman, biaya pengiriman itu memang lumayan mahal. Kita ke Surabaya saja kena 30 sampai 40-an. Untuk ke Surabaya. Ke Surabaya. Untuk kemarin itu sampai ke daerah Pandaan, Malang itu, Malang. Saya sering kan ke Malang juga. Nah itu kalau mau yang langsung itu memang mahal. Jadi barang-barang yang sifatnya yang harus segera sampai dimakan itu lebih baik pesan di situ aja. Daerahnya masing-masing gitu ya. Gini. Ya kalau kepingin mau nggak dengan harga 50.000 ongkirnya ya. Kalau langsung itu, kalau tidak langsung yang bisa barang-barang yang langsung tidak langsung, memang kita ada beberapa bekerjasama dengan beberapa jasa pengiriman. Itu 10.000 ya kalau di kota-kota Sidoarjo. 10.000 sampai 15.000. Untuk wilayah Sidoarjo, untuk di luar kota beda lagi. Gitu. Tapi nggak masalah ya Bu, kalau sepertinya onde-onde mengkok ini kalau misalkan kita pengiriman lewat kayak ekspedisi gitu, pecah nggak sih Bu? Tidak. Enggak ya? Nanti kan kita kemasi dengan kardus itu tidak. Kami kapan hari itu kirim ke daerah Jember. Itu berapa hari Bu? Itu 1 hari aja. 5 jam pokoknya. Hanya tapi mahal nggak sih? Iya, kita tetapkan travel itu yang biasanya sudah bisa kayak gitu. Jadi biasanya kan malam itu. Jam 7 nanti sudah di sana, sudah pagi udah sampai ya. Oke. Jadi lebih baik kalau memang ongkirnya itu dirasa agak mahal, mending belinya sekalian aja beberapa gitu ya. Jadi sekali kirim gitu kan ya Bu ya. Makanya ada biar nggak mahal juga. Memang terkendala dengan pengiriman, kita harus sama customer itu bagaimana ada biaya pengiriman yang ditanggung oleh pihak customer. Harus disepakati itu. Tapi kalau misalkan pas lewat Sukodono dibawain sekalian gitu nggak apa-apa ya Bu ya? Tetap kena 5.000. Loh ya itu dia. Oke. Paling cuman ganti ini bensin aja deh gitu ya. Oke, kita ngobrol dengan Bu Endah sekarang. Bu Endah, dari sambal dan tepung. Nah, saya boleh lihat dong sambal dan tepungnya. Boleh kita zoom di sini lagi, Mas Franky. Kita zoom ya. Ini sambal gepreknya ini ada teri mantap betul dan hijau sambal hijau mantap betul gitu ya.
Yang saya bawa ada klotok, ada teri, ada sambal hijau, ada sambal terasi, ada sambal bawang, sama udang rebon. Ada 6 varian. Ya. Oke. Dan ini nih sahabat, kita lihat ya. Nah ini bentuk sambalnya begini nih. Waduh, pagi-pagi ada yang sudah lapar, mungkin di depannya ada nasi putih yang masih hangat, kebul-kebul panasnya gitu. Nah ini dia. Dan ini sudah ada perizinan ya Bu ya? Sudah ada perizinan. Sudah ada PIRT-nya. Ya, sudah ada PIRT-nya. Di situ juga sudah saya terapkan kode produksi, yaitu tanggal pembuatan dan juga tanggal expired, jadi baik digunakan sebelum. Itu memang salah satu syarat memang ya untuk label harus ada begitu ya. Di label itu harus ada tanggal pembuatan sama tanggal expirednya, harus ada seperti itu. Baik. Dan ini kita lihat ya sahabat, packagingnya ini memang aman gitu ya. Aman, tidak segel. Di dalamnya juga ada aluminium foilnya sebelum tutup. Untuk tutup itu ya, aluminium foil gitu baru tutup gitu ya. Bisa dijamin ya kalau Anda pengen yang memang safe gitu kan. Nah ini produk ini cocok banget untuk mungkin jadi oleh-oleh dibawa-bawa juga aman. Biasa dibawa gitu umroh Mbak. Dibawa kan mungkin di sana kan katanya kan menunya beda ya sama dia. Biasanya itu dibawa untuk makan di sana. Dan itu masa ininya 6 bulan. Masa bertahannya 6 bulan. Bertahannya 6 bulan. Ditaruh di suhu ruangan. Suhu ruangan sebelum dibuka. Setelah dibuka itu masih bisa bertahan 1 minggu di suhu ruangan. Kalau untuk amannya dimasukkan ke dalam kulkas kalau sudah dibuka. Ini harganya berapa sih Bu? Itu harganya 20.000. Ini beratnya? Beratnya 175 gram. 175 gram ya. 20.000 aja ya. 20.000 aja. Ini juga bisa kirim untuk pemasarannya lewat apa aja? Saya pemasarannya biasanya saya lewat online. Jadi pengirimannya saya via kayak jasa titipan lah. Yang kalau Sidoarjo hanya 7.000, itu 1 hari udah sampai dalam arti 24 jam. Hari ini kirim, besok sampai. Seperti itu. Dan saya memang menganjurkan customer untuk menggunakan jasa kayak seperti itu. Jadi lebih murah. Karena kenapa 1 kilo ongkir 7.000 itu bisa muat 5 sambal. Bu, saya pengen nanya. Sekarang ini kondisinya kan semua pada serba mahal ya. Bukan hanya pas menjelang lebaran aja, tapi kondisi pandemi ini ternyata juga berdampak kepada bahan-bahan pokok kan, bahan-bahan dasar makan. Lombok itu katanya mertua saya 100. Sudah mau tembus 100. Saya bilang ke mertua, kalau saya nggak pernah masak, Bu, cuma masak nasi gitu ya kan. Beliau ngomel-ngomel dengan harga lomboknya ini mahal. Terus ini gimana? Itu saya siasati, itu kan ada masa simpannya 6 bulan. Ketika lombok murah, saya produksi banyak. Kan karena harga lombok gini nggak bertahan lama lah, insya Allah nggak bakal lama, paling 1 bulan atau yang pengalaman kemarin-kemarin. Yang jelas walaupun harga bahan baku naik, saya tetap menggunakan bahan-bahan yang fresh. Saya tidak mau lombok yang sudah dikeringkan atau karena rasanya beda dan kualitasnya juga beda. Jadi walaupun lombok murah, lombok mahal, kita tetap standar harganya 20.000. Anggap aja ketika lombok murah kita ambil keuntungan dari situ. Ketika lombok mahal ya konsekuensinya seperti apa. Jadi bisnis itu ya harus siap dengan konsekuensi ya, Bu ya. Jadi makanya saya ke teman-teman bilang, ke teman-teman UKM, kalau saya lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Itu kalau saya. Karena kenapa? Banyak teman-teman apalagi di musim pandemi kemarin yang tadinya bukan dari kuliner, semua beramai-ramai ke kuliner. Dan mereka juga bikin produk-produk, ya saya tidak tahu ya, mungkin karena mungkin sekarang yang ramenya kuliner kayak gitu. Tapi mereka saya lihat nggak bertahan lama karena mereka tidak memperhitungkan HPP-nya. Mereka cuman pokoknya rame, pokoknya laris tanpa melihat itu modalnya berapa, dijual berapa. Dan tadi mungkin ada yang tanya bagaimana menyikapi di masa pandemi seperti di masa ini pandemi. Di sini saya jawab, Dapur Aisyah tidak memproduk hanya tepung sama sambal, tapi saya ada catering harian juga. Jadi UKM itu harusnya kreatif.
Jadi bisa melihat peluang apa. Ketika saya pandemi ini, alhamdulillah omset saya tidak menurun, bahkan cenderung meningkat. Kenapa? Karena dari dulu saya lebih fokus ke online daripada ke offline. Sedangkan pandemi kemarin orang berlomba-lomba online semua, nggak ada yang offline. Nah di situ akhirnya saya mikir bikin catering harian yang orang-orang aman, nggak perlu keluar rumah seperti itu. Oke. Kalau tepungnya saya belum lihat tepungnya nih. Nah ini nih ada sahabat. kemasan 1 kilo. Oh ini yang 1 kilo ya? Ya itu. Ini apa Bu namanya Bu? Itu namanya bumbu marinasi. Bumbu marinasi ya. Ini nih sahabat. Itu adalah silau ya. Kelihatan nih. Bentar, ini. Oke. Di sini ya. Jadi ini ada cara pemakaiannya juga. Iya, ada cara pemakaiannya juga lengkap di situ. Dan ini tetap juga sudah ada nomor PIRT-nya, ada diproduksi kapan, baik digunakan kapan. Jadi aman ya. Dan kita juga sedia 3 kemasan. Kemasan besar itu untuk paket 1 kilo ayam. 1 kilo ayam nih segini ya. Ya 1 kilo ayam. Kalau ini untuk setengah kilo ayam. Kalau ini 1/4 ayam. Jadi udah pasti harus habis pas ya. Kalau beli ayamnya setengah kilo ya udah pakai ini pas gitu ya. Oke deh sahabat. Nah ini tadi kalau nomor handphonenya boleh pesan kemana Bu? 0859 3852 0335. Oke. Ini juga ada Facebook, Instagram Amalia Ananda. Amalia Ananda. Untuk Instagramnya Dapur Aisyah _SDA. Dapur Aisyah _SDA. Oke, baik. Nah sekarang terakhir karena injury ternyata waktunya juga sudah mau habis. Mbak Nisak atau Bu Nisak ini dengan Nisa Kusuka, roti, donat, dan kue kering. Nah rotinya ada nggak, dibawa nggak ya? Rotinya apa aja sih bikinnya? Rotinya ini yang lagi kemarin lagi booming. Garlic cheese ya? Oke, garlic cheese-nya ini. Ini kue keringnya. Kalau ini kue kering khasnya kami. Kue kering kastengel. Ini nggak cuman pas Lebaran aja ya? Nggak cuman pas Natalan aja ya? Setiap hari bisa bikin. By order ya tapi ya. Nggak stok, cuman by order bikinnya. Biasanya paling lama berapa hari sih bikin? Sebentar ya, kita liatin dulu deh. Sebentar ya. Aduh, silau nih. Silau nih. Oh, ini. Nah, ini ada stiker labelnya di sini. Logonya juga. Terus kemasannya imut loh, ada ininya. Kita buka dulu ya. Boleh diicip. Boleh diicip juga benar. Oh gitu ya. Oke deh. Ini khasnya. Nah, ini dia stengelnya ya. Bukan kue kering dari kami kastengel. Itu kami pakai keju edam, bukan keju cheddar biasa. Bukan cheddar. Keju tua. Itu baunya tuh loh ya. Baru dibuka aja baunya udah kerasa banget. Kalau edam itu baunya kejunya memang aromanya kuat ya. Kuat. Ini ukuran berapa? Itu beratnya kurang lebih 270 sampai 280 gram. Harganya? Harganya 93.000. 93.000 segini karena memang edam loh. Produk Nisa Kusuka pakai butter, bukan pakai margarin. Jadi bahan-bahan nomor 1 semua ya, kualitas premium ya. Karena dikenalnya dari awal sudah begitu. Termasuk yang roti. Ini bikinnya kue keringnya bukan cuma kastengel aja? Atau kastengel aja? Khasnya ini aja? Khasnya dari kami kastengel aja. Tapi ada beberapa varian juga sih dari kami. Ada kue kacang, ada. Kalau nastar bukannya pas lagi event-event aja kayak Idul Fitri. Tapi yang selalu ini ya kastengel aja. Ini kacang sama sagu edam, pakai edam juga. Edam. Penasaran tuh sama sagu edamnya ya. Nah, sekarang ini dia. Ini untuk yang itu tadi untuk kue keringnya ya. Ini untuk yang Korean garlic. Korean garlic ini kita coba buka. Itu pakai cream cheese asli. Oh iya. Terus jadi rasanya asam. Ini berarti kan muncul baru-baru ini ya kan ya? Munculnya baru-baru ini kan? Nah, ini kan kalau itu kan sudah booming dari berapa bulan yang lalu. Iya, baru beberapa. Maksudnya waktu booming itu bikin ini bagaimana terkait dengan persaingan dengan para pengusaha lainnya? Itu kan karena kalau saingan mesti ada ya. Ibu suaranya bercampur. Nggak kedengeran Mbak Nisak, boleh diulang lagi gimana nih? Ya kalau persaingan dengan mesti yang ada. lainnya. Tapi
Kalau kami tetap pada komitmen Nisa Pussuka pakai bahan yang premium. Bukan, iya harganya juga premium. Kita zoom dulu dong. Nah, bukan KW-KW ini dia. Ya. Wah, itu full butter, pakai cream cheese asli. Jadi nanti rasanya kalau dimakan ada rasa asam-asamnya. Kalau pakai cream cheese selalu ada rasa asamnya. Kalau teman-teman Suara Sidoarjo menikmati roti Korea garlic itu ada cuman rasa asin aja, berarti nggak pakai cream cheese gitu. Soalnya cream cheese selalu asam rasanya. Asam ya, bukan asin aja. Jadi ya. Nanti kalau itu dimakan ada asam, ada manis, ada asin, ada gurih. Jadi campur. Jadi kalau dimakan harus sekali makan tuh dapat semuanya. Dapat semuanya ya, oke. Sekali makan ini pasti kenyang loh. Segini aja ya. Ini berapa harganya? Itu 40.000. 40.000 ya, segini ya. Ini udah kenyang banget pastinya ya. Pasti. Sekali makan pagi, sarapan sampai siang gitu masih kuat ini ya. Mau siaran juga dari 5 jam, 10 jam kuat ini. Oke deh, pemesanannya lewat apa nih Mbak Nisa? Kami ada di Shopee, ada di Tokopedia, boleh pesan lewat WA juga. Karena kami sistemnya online. Oke, ini semua berarti made by order ya? Iya. Berarti pesan hari ini besok baru bisa kirim gitu? Iya. Oh oke. Nomor WA-nya berapa Mbak? 089 688 10 4113. Oke, baik. Ada IG-nya juga? Kenapa? Instagram ada? Sama, Nisa Pussuka. Nisa Pussuka ini ya, Instagram. Facebook juga ya? Facebook iya, tapi lebih aktif ke Instagram. Instagram ya, oke deh. Nah, baik, saya ingin sapa dulu juga yang sudah bergabung. Ada Pak Sufar Arianto, sangat bermanfaat untuk saya. Dukung banget, semangat terus. Ada, iya. Halo Mbak Nisa, kalau kirim kue paling jauh kemana ya? Maaf sampai di tempat. Apakah juga tetap utuh? Utuh, alhamdulillah. Oh ya. Kalau kue kering sampai pernah ke Sumatera. Oh oke. Karena kami itu kalau keluar maksudnya ekspedisi lah ya. Itu toples terus di bubble 2 kali. Iya. Lalu pakai kardus. Insya Allah nyampe sana nggak hancur. ya. Karena sudah ada pengalaman. Pengalaman sudah berkali-kali mengirim. Terus kalau roti Korea juga bisa dipesan lewat Shopee, Tokopedia. Pernah juga sampai sudah Jawa Barat kalau nggak salah. Oh iya? Iya. Dia tahan? Sampai hari ketiga, sampai 3 hari. Oh, dia kuat tahan 3 hari ya? Ya. Suhu luar ruang, suhu ruang ya, beda bisa dibilang ya. Ke kulkas. Disimpan di kulkas. Nanti kalau sudah masuk ke kulkas, dihangatkan kembali. Walaupun nggak diekspedisi, misal sekarang ya, ibu mau menikmati anget-anget bisa masuk microwave, nanti leleh lagi tuh cream cheese-nya. Gitu lebih nikmat. Lebih nikmat ya. Oke deh. Baik, nah sahabat, ternyata waktu kita juga sudah habis. Saya juga sudah overtime nih 3 menit ya dari jam 8 pagi. Terima kasih sekali lagi untuk sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang sedang nonton, yang sedang mendengarkan, maupun juga untuk yang punya bisnis ini Bu. Semoga laris manis, lancar terus bisnisnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.